Indonesia. Indonesia dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Republik Indonesia memiliki bendera yang berwarna merah putih dan mempunyai lembaga burung Garuda semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, dengan ideologi nasional yaitu Pancasila. Indonesia memiliki bahasa resmi dan bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia, dan memiliki bahasa daerah lebih dari 700 bahasa. Indonesia mempunyai agama yang bermacam-macam, seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km², dan negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia dengan jumlah 17.504 pulau. Nama alternatif yang dipakai Indonesia disebut Nusantara. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia, dengan penduduk mencapai 277.749.853 jiwa pada tahun 2022, serta dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia, dengan penganut lebih dari 238.875.159 jiwa atau sekitar 86,9%. Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Ibu kota Indonesia saat ini adalah Jakarta. Pemerintah menetapkan ibu kota Nusantara yang berada di Kalimantan. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yang bermakna beragamaan sosial budaya yang membentuk satu negara. Selain itu, Indonesia memiliki alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Dari banyaknya jiwa hingga keanekaragaman hayati dan luasnya Indonesia, apakah Indonesia termasuk negara yang gagal? Tidak, Indonesia tidak termasuk negara gagal. Indonesia tidak pernah masuk ke dalam daftar indeks negara gagal di seluruh dunia, melainkan terpenuhinya persyaratan dan tanggung jawab dasar suatu negara, yang dimana yaitu anggapan gagal atau tidaknya suatu negara. Dan menurut saya, Indonesia sudah memenuhi semua itu. Indonesia sudah berusaha memperbaiki dan mengembangkan secara baik dari sistem pendidikan, kesehatan, komunikasi, teknologi, dan lainnya. Lalu, seiring perkembangannya waktu, Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dan itu semua menurut saya sudah memenuhi persyaratan dan tanggung jawab dari suatu negara yang berdaulat. Apa sajakah persyaratan dan tanggung jawab dari suatu pemerintahan berdaulat tersebut? Syarat-syaratnya yaitu harus memiliki wilayah, pemerintahan, rakyat, dan pengakuan dari negara lain. Lalu tanggung jawab dasar suatu negara yaitu melindungi rakyat yang meliputi hak perlindungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, dan keamanan. Namun, untuk mendapatkan hak dan tanggung jawab suatu negara tersebut, rakyat atau warga negara harus melaksanakan kewajibannya kepada negara terlebih dahulu. Penghormatan atas hak asasi manusia, kestabilan politik, dan penegakan supremasi hukum menjadi indikator paling kuat dibandingkan kestabilan ekonomi dan sosial. Indonesia tidak termasuk negara gagal. Sebaliknya, kondisi Indonesia mengarah kepada keadaan yang membaik dengan mencapai nilai 80,6 dari 12 indikator dan 100 sub-indikator, termasuk sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Setiap indikator bernilai 1-10 lewat analisa jutaan dokumen publik dan data kuantitatif. Seluruhnya dinilai oleh analisa terbaik dunia. Semakin tinggi posisi dalam indeks itu, negara akan menuju kehancuran. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Thailand yang menempati urutan ke-84, Vietnam ke-94, Malaysia ke-110, Brunei Darussalam ke-123, dan Singapura ke-157. Tetapi Indonesia unggul dibandingkan Myanmar di urutan ke-21, Timur Leste ke-28, Kamboja ke-37,
dan Filipina ke-56. Indonesia menempati urutan ke-64 dari 177 negara. Artinya, kondisi di Indonesia sepanjang 1 tahun terakhir dipandang memburuk dibandingkan periode sebelumnya. Peringkat 1 di indeks negara gagal masih ditempati oleh Somalia. Dasarnya, Somalia kenyataannya memenuhi persyaratan sebagai negara yang berdaulat, namun sedikit tanggung jawab yang dilaksanakan oleh negara Somalia, yang menjadikan negara tersebut negara gagal. Gagal melaksanakan tanggung jawab sebagai suatu negara, sehingga menjadikan warga negara enggan untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dengan demikian, negara tersebut menjadi negara gagal. Somalia mempunyai sistem pemerintahan yang sangat tidak teratur atau dikatakan sebagai warga yang bobrok, dan terdapat korupsi juga mempengaruhi suatu negara karena pemerintahannya merupakan pusat dari negara dan sebagai pengatur jalannya suatu roda kehidupan suatu negara. Menurut survei tersebut, ada 3 hal yang membuat posisi negara memburuk. Pertama, tekanan demografis. Tekanan ini terjadi karena masalah degradasi lahan serta tergusurnya warga karena masalah lingkungan. Kedua, ketidakpuasan kelompok. Terjadi karena bergulir banyak aksi demokrasi serta kekerasan terhadap kelompok minoritas. Ketiga, masalah tekanan sosial. Akibat melebarnya jurang antara yang kaya dan yang miskin. Pas, bagaimana dengan Indonesia? Keamanan yang tidak bisa dijaga, konflik etnis dan agama tak kunjung usai, korupsi merajalela, legitimasi negara yang terus menipis, pemerintah tidak berdaya dalam menghadapi masalah dalam negeri, atau rawan terhadap tekanan luar negeri. Apakah Indonesia mengalami itu semua? Ya, Indonesia pernah mengalami itu semua. Tetapi, Indonesia masih berhasil mengatasi permasalahan yang terjadi. Indonesia masih menepati tanggung jawab dikarenakan mereka sadar seiringnya berjalannya waktu, urutan negara gagal akan terus berubah. Kemudian, bagaimana dengan keadaan kekerasan yang sering kita dengar seperti kekerasan antar warga, antar sekolah, antar kota, ataupun antar gangster? Apakah itu tidak berpengaruh perubahan posisi negara? Tidak, karena itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan menjadi tanggung jawab negara. Maka dari itu, Indonesia tidak termasuk negara